Baik, kita bersama-sama ikut bertanggung jawab untuk pertahanan keamanan bangsa kita. Jadi saya di sini mempermasalahkan sedikit bahwa anggapan bahwa kondisi pertahanan keamanan kita ini sudah memadai, ini saya pertanyakan. Tadi saya sudah singgung bahwa pembiayaan kita adalah 0,8% dari GDP, 5% dari APBN, padahal tetangga-tetangga kita sampai dengan 3% dari GDP, 30% dari APBN mereka. Artinya begini Pak Jokowi, artinya mungkin kita lihat, kita beli alat, tetapi kita harus lihat itu kalau dalam pertahanan itu harus kita lihat apple to apple. Kalau dia punya peluru kendali, kalau dia punya umpamanya kapal selam, kita harus tahu kemampuan kapal selam ini jenisnya ini. Kita beli kapal selam dari Korea, itu kapal selam itu adalah tipe 209. Ya, kemampuannya sangat terbatas dengan yang dibeli Singapura. Dia punya tipenya sudah 218 yang bisa luncurkan peluru kendali dari bawah laut. Contoh. Jadi kalau kita membangun divisi ketiga tapi pelurunya nggak ada, untuk apa kita bikin divisi ketiga? Markas bagus, nggak bisa perang. Jadi saya tanya Pak Jokowi, apakah briefing-briefingnya Bapak terima ini perlu atau tidak untuk dikaji kembali? Waktunya habis, Pak Prabowo Subianto. Kami persilakan Pak Jokowi untuk langsung menjawab pertanyaan ini. Durasinya 2 menit, Bapak. Sekali lagi, saya masih sangat percaya kepada TNI kita dalam mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia yang kita miliki. Saya masih sangat percaya. Kembali lagi mengenai anggaran pertahanan. Memang kita sekarang ini baru memberikan prioritas kepada pembangunan infrastruktur. Pada suatu saat apabila pertumbuhan ekonomi kita semakin baik, karena ekonomi dunia juga pada posisi normal, kita akan bisa memberikan anggaran yang lebih baik kepada TNI kita dalam rangka membangun alutsista ke depan yang lebih baik. Kalau tadi Bapak membandingkan kita dengan negara-negara tetangga, ya memang anggaran kita lebih kecil. Tetapi saya masih meyakini bahwa dari informasi intelijen strategis yang masuk pada saya mengatakan bahwa 20 tahun ke depan invasi dari negara lain ke negara kita dapat dikatakan tidak ada dalam waktu kurun 20 tahun. Tetapi yang perlu dicermati justru keamanan di dalam negeri yang berkaitan dengan konflik. Oleh sebab itu, konflik ini jangan juga dianggap remeh. Karena konflik ini bisa menjadi membesar karena perang teknologi, perang elektronik yang dilakukan dari luar untuk menusuk langsung ke dalam. Sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa pengembangan SDM TNI terutama dalam penguasaan teknologi persenjataan dan cyber sangat diperlukan dalam pertahanan negara kita ini ke depan. Ini kuncinya di sini. Mengenai pembelian hal yang sangat teknis itu, saya kira TNI lebih tahu. Pak Jokowi, terima kasih. Kami persilakan langsung ditanggapi oleh Bapak Prabowo Subianto. 2 menit, Bapak. Jadi Pak Jokowi, saudara-saudara sekalian, saya waktu Letnan 2 masih muda, saya juga dapat pengarahan dari jenderal-jenderal saya tahun 74. Dalam 20 tahun tidak akan terjadi perang terbuka. Tahu-tahu tahun 75 tim-tim meletus. Saya Letnan 2 berangkat ke tim-tim, Pak. Padahal jenderal-jenderal saya memberi pengarahan
dalam 20 tahun tidak akan ada perang. Pak, yang memberi briefing kepada Bapak, aduh. Siapa yang memberi briefing itu, Pak? Tidak boleh dalam pertahanan keamanan kita, tidak boleh menganggap tidak akan ada perang. Sic vis pacem para bellum, artinya kalau menghendaki damai, siaplah untuk perang. Laut kita kaya, hutan kita kaya, negara-negara lain mengincar kekayaan kita. Bagaimana kok ada briefing ke presiden 20 tahun tidak akan ada invasi? Itu tidak benar. Saya katakan di sini, Pak, tidak benar itu, Pak. Yang beri briefing Bapak harus, saya nggak tahu deh apa dia apa ini. Kalau saya presidennya, ya saya ganti itu yang kasih briefing itu. Karena saya mengalami tidak benar, tidak boleh ada yang mengatakan dalam sekian tahun tidak akan perang. Kita tidak tahu niat orang lain, kita tidak tahu. Saya menerima briefing waktu saya mau dilantik, dalam 20 tahun tidak akan perang. Tahun depan kita ke tim-tim. Ini menurut saya penyakit bangsa Indonesia. Kok berani laporan ke Panglima tertinggi seperti itu? Saya kira ini masalah ini bukan salah Bapak. Baik Bapak, tapi waktunya habis Pak Prabowo. Terima kasih. Kini giliran. Baik, mohon tenang mendukung Capres 02. Debat masih berlanjut. Mohon tenang terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, langsung ditanggapi Pak Jokowi, kami persilakan. Waktunya sama 2 menit. Ini yang namanya perkiraan. Artinya intelijen strategis kita ini memperkirakan, tidak ada. Oleh sebab itu kepentingan dalam rangka strategi ke depan, mestinya yang dipentingkan sebelah mana kita menjadi tahu. Jangan sampai kita keliru memperkirakan ke depan sehingga strateginya juga menjadi keliru. Inilah yang ingin saya garis bawahi. Bukan tidak, tetapi diperkirakan. Intelijen strategis memperkirakan. Jadi perkiraan. Nah, perkiraan bisa betul, tetapi juga bisa keliru. Oleh sebab itu, kembali lagi ingin saya sampaikan bahwa penguasaan teknologi, persenjataan, dan cyber ini sangat-sangat diperlukan dalam pertahanan kita ke depan. Oleh sebab itu, kenapa tadi saya menyampaikan bahwa pemasangan radar udara kita di 19 titik sudah dilakukan, pemasangan radar maritim kita sudah 11 titik dilakukan. Itu dalam rangka menjaga kedaulatan negara kita Indonesia. Dan kita semuanya pasti setuju bahwa anggaran pertahanan itu harus ditingkatkan lagi. Ya, setuju. Tetapi prioritasnya tentu saja kita harus ada skala prioritas. Sekarang mungkin kita sudah mengerjakan untuk skala prioritas di infrastruktur. Ke depan, 5 tahun ke depan kita akan membuat skala prioritas lagi di pengembangan sumber daya manusia. Mungkin ketiga nanti di anggaran pertahanan akan menjadi prioritas. Kenapa tidak? Tapi prioritas-prioritas seperti ini ada semuanya untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa, dan untuk kepentingan negara. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo. Waktunya habis. Dan hadirin dan pemirsa, kita telah menyelesaikan debat terbuka putaran pertama. Kini kita bergeser ke debat terbuka putaran yang kedua. Di putaran yang kedua ini, kami akan ingatkan kembali bahwa total waktu dalam debat terbuka sama 8 menit. Dan setiap capres berkesempatan berbicara selama 2 menit. Untuk putaran kedua ini, kita akan berikan giliran pertama kepada capres nomor urut 01 Bapak Joko Widodo untuk mengajukan pertanyaan kepada capres nomor urut 02. Waktunya 2 menit, kami persilakan. Pertanyaan saya di bidang pemerintahan.
Di depan tadi sudah saya sampaikan bahwa ke depan pemerintahan Dilan, digital dan melayani itu sangat diperlukan oleh negara kita Indonesia. Pertanyaan saya, apa pandangan Bapak mengenai mall pelayanan publik? Terima kasih. Masih ada waktu Bapak Jokowi? Cukup? Baik, kami persilakan Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan ini. Waktunya 2 menit Bapak, dimulai dari saat Pak Prabowo berbicara. Saya berpendapat bahwa sistem, alat, metodologi itu bagus, baik-baik saja. Jadi kalau itu pelayanan publik dan itu maksudnya untuk efisiensi, untuk mengurangi red tape, birokrasi dan sebagainya, saya dukung, tidak ada masalah. Tapi inti bagi saya pemerintahan adalah kembali bahwa lembaga-lembaga pemerintah itu harus bersih, tidak boleh terjadi korupsi yang besar-besaran di lembaga pemerintah itu. Kalau punya segala sistem online, sistem pelayanan publik satu pintu dan sebagainya, tetapi tetap political will untuk menghilangkan korupsi itu tidak ditegakkan, ya menurut saya tetap lembaga-lembaga itu lemah. Dan kita mengetahui syarat negara berhasil adalah lembaga-lembaga pemerintah harus kuat, efektif, tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada sogok menyogok, tidak boleh ada jual beli jabatan. Saya kaget, saya baca bahwa ternyata pejabat pemerintah Bapak sendiri memperkirakan jual beli jabatan itu di 90% kementerian. Pejabat Bapak sendiri yang bicara. Ya, ini masalah kita bersama. Ya, ini masalah kita bersama. Jadi semua teknologi, semua sistem itu baik, tetapi kita harus sepakat. Kalau kita sakit, kita harus berani menghadapi penyakit kita. Kalau kita sakit liver, ya sakit liver kita obati. Penyakit bangsa ini korupsi terlalu banyak. Waktunya habis Pak Prabowo. Rakyat tidak mau korupsi lagi di Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami silakan kepada Capres nomor urut 01 untuk menanggapi. Jadi dengan mall pelayanan publik ini kita harapkan yang namanya kecepatan pelayanan itu bisa diberikan kepada para pengusaha, kepada masyarakat, kepada rakyat yang ingin mendapatkan pelayanan yang cepat. Dan ini sudah ada di 13 kota yang akan terus kita berbanyak di kota-kota yang lain. Di pemerintah pusat sendiri sekarang ada yang namanya OSS, Online Single Submission, yang dulunya kalau kita ngurus izin bisa 6 bulan, bisa setahun, sekarang 9 izin bisa keluar dalam waktu 3 jam. Justru dengan cara inilah korupsi itu akan berkurang dan akan hilang, karena ada transparansi, ada kecepatan, ada sistem yang membangun, yang memagari agar orang-orang yang dulunya bisa bertransaksi untuk keluarnya sebuah izin agar cepat itu bisa terpotong. Dan perlu saya sampaikan kepada Pak Prabowo bahwa korupsi kita di tahun 98 itu negara kita ini terkorup di ASEAN. Indeks persepsi korupsi kita saat itu adalah 20, saya ingat betul. KPK mengatakan ini 20. 2014 angka kita menjadi lebih baik, menjadi 34, dan sekarang ini indeks persepsi kita 38. Artinya ada perbaikan terus. Tidak mungkin kita pengen instan langsung membalik jadi bersih semua, enggak. Tapi sistem saya percaya sistemlah yang akan memperbaiki negara ini. Dengan sistem yang baik, dengan sistem yang cepat, maka korupsi akan semakin berkurang dan nantinya hilang apabila sistem ini menjadi budaya kita, menjadi sebuah corporate culture. Dan inilah yang kita harapkan dengan pembangunan sistem-sistem
online, sistem elektronik, sistem yang berbasis elektronik, yang cepat, yang cepat dan habis, cepat. Pak Jokowi, terima kasih. Kami persilakan Pak Prabowo untuk langsung menanggapi. Waktunya 2 menit. Jadi memang kita sepakat bahwa korupsi ini harus kita atasi. Dan kita paham dan kita mengerti bahwa sistem akan mendukung dan memperbaiki itu. Tapi saya mempermasalahkan di kondisi negara sekarang, Pak. Mungkin ini yang Bapak tidak tangkap dari perkembangan masyarakat yang real yang kita alami. Ada suatu distrust, kehilangan kepercayaan kepada elit dan kepada pemerintahan, karena kadang-kadang niat yang diucapkan tidak sesuai dengan pelaksanaan yang dilaksanakan di bawah itu. Sebagai contoh, maaf Pak, ya ini saya harus menyampaikan ya, bahwa Bapak komit kepada demokrasi, saya tahu itu. Tetapi maaf, bocor di mana-mana surat-surat dari pejabat-pejabat Bapak yang memerintahkan penggunaan aparat untuk membantu salah satu kontestan dalam pemilihan. Pak, ini kan tidak sesuai dengan kaidah demokrasi, Pak. Saya khawatir mungkin Bapak tidak paham, di bawah ini banyak ada kepala desa dimasukin penjara, dipanggil, dikasih pengarahan, aparat yang memberi petunjuk, memberi pengarahan. Ini bagaimana dengan sistem sebaik apapun, kalau memang will untuk menjalankan demokrasi tidak dijalankan, menjalankan pemerintahan, saya khawatir distrust ini tambah. Waktunya habis, Pak Prabowo, terima kasih. Baik, kita telah menyelesaikan debat terbuka untuk segmen ini, dan di segmen berikutnya masih ada 2 putaran lagi debat terbuka yang akan dipandu oleh rekan saya Zulfikar Nagy. Karena itu tetaplah bersama debat keempat Capres